Hai, pernah mendengar bahwa kalau obat kuat itu jika diminum bersama-sama dengan kopi itu menimbulkan efek yang luar biasa. Pernah ya mendengarnya? Apakah itu benar atau tidak? Nah, mari kita ulas ya satu persatu efek kopi dan efek daripada obat kuat. Apakah kedua efek ini kalau digabungkan menimbulkan efek yang 2 kali lipat daripada kalau dia dipakai satu persatu? Nah, pernah ini terjadi di Sumedang ya, di Jawa Barat itu 10 pria pernah tumbang setelah minum kopi yang dicampur dengan obat kuat. Artinya fakta mengatakan bahwa mencampur kopi dengan obat kuat itu adalah hal yang buruk yang bisa menimbulkan kematian. Nah, kopi campuran ini sejak sudah lama ya menjadi cerita di masyarakat bahwa efeknya luar biasa. Padahal ketika obat Viagra ini diminum bersama-sama dengan kopi, maka efek ke jantungnya lebih kuat. Jantung akan terpacu dan itulah yang menimbulkan kematian pada seseorang. Campuran bahan obat kuat dengan kopi itu bisa saja berinteraksi sehingga bisa berdampak buruk bagi peminumnya. Kopi dapat meningkatkan denyut jantung, sedangkan Viagra itu bisa menimbulkan ereksi yang terus-menerus. Jangan dipikir bahwa ereksi terus-menerus itu adalah efek positif. Bahkan bisa sebaliknya. Ereksi yang terus-menerus itu bisa terjadinya nekrosis atau yang kita kenal dengan kematian jaringan pada alat kelamin kita. Selain itu, dengan efek meminum kopi dengan campuran obat kuat ini, itu memang bisa dirasakan langsung. Interaksi antara kopi dengan obat kuat dapat mengganggu produktivitas harian akibat melemahnya tekanan darah. Efek yang bisa dirasakan antara lain ya. Pertama, bisa menimbulkan sakit kepala. Kepala seperti berputar, mual, pandangan jadi buram saat berdiri, badan kita lemas, napas kita menjadi lebih sulit. Selain itu, obat ini tidak akan bekerja maksimal sebenarnya karena kandungan kafein dalam kopi jauh lebih kuat. Sehingga bukan manfaat yang kita dapatkan, justru efek-efek atau komplikasi yang terjadi pada jantung dan pembuluh darah. Nah, disfungsi ereksi memang tergolong masalah yang sensitif bagi pria. Meski demikian, memang solusinya bukan dengan mencampur obat-obatan atau dengan minuman yang justru memicu penyakit jantung atau pembuluh darah yang berakibat fatal. Mungkin bagi teman-teman yang mengalami gangguan disfungsi ereksi itu bisa melakukan hal-hal ini. Pertama, tubuh harus tetap fit. Lakukan latihan fisik seperti jalan kaki, jogging, bersepeda, berenang. Bahkan penelitian mengatakan bahwa jalan kaki selama 30 menit setiap hari akan menurunkan resiko kejadian disfungsi ereksi sebesar 41%. Wah, luar biasa ya. 41% hanya dengan jalan kaki selama 30 menit setiap hari. Kemudian, asupan makanan tinggi serat, protein, rendah lemak terbukti juga dapat menurunkan resiko daripada disfungsi ereksi. Pria lanjut usia memiliki kebiasaan makan buah, sayur, ikan itu terbukti memiliki risiko lebih rendah mengalami disfungsi daripada ereksi. Hindari penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, sehingga kalau kita memang memiliki penyakit itu, kendalikan diabetesnya, kendalikan tekanan darahnya, kendalikan daripada kolesterolnya. Jaga berat badan tetap ideal. Ukuran lingkar pinggang di atas 100 cm itu lebih berisiko mengalami disfungsi ereksi. Kelebihan lemak juga akan mengganggu daripada
kerja hormon seks pria, sehingga alat kelamin lebih sulit tegang saat berhubungan. Coba deh melakukan olahraga yang disebut dengan senam Kegel. Nah, senam Kegel ini bermanfaat ya bagi pria. Bahkan senam Kegel yang dilakukan 2 kali sehari selama 3 bulan dapat mengatasi gangguan daripada disfungsi ereksi. Hindari paparan asap rokok dan alkohol. Semakin banyak kita terpapar oleh asap rokok maupun alkohol, baik terpapar secara tidak langsung oleh asap rokok, itu bisa meningkatkan kejadian disfungsi ereksi. Memang disfungsi ereksi ini masalah yang sangat sensitif bagi pria. Bahkan pria jika ketahuan mengalami disfungsi ereksi itu bisa menanggung malu, bahkan bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Nah, untuk mengatasi persoalan ini bukan dengan cara melakukan campuran obat-obatan tanpa sepengetahuan ahlinya, artinya tanpa berkonsultasi dengan dokter, apalagi rekan-rekan yang berada di usia senja yang memiliki penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, penyakit diabetes. Itu sebaiknya berkonsultasi dan melakukan pengobatan yang aman tanpa mencampur obat itu dengan obat atau minuman yang bisa menimbulkan kenaikan tekanan darah, menghambat aliran darah ke jantung. Ya, bye, sampai di sini dulu.